Pernah nggak sih nggak dibayar? Pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Ini yang adik-adik lebih tahu lagi, Kak Thalia juga mengatakan itu juga pengalaman. Betul. Pernah tidak dibayar. Dan pernah tidak dibayar itu bagi saya tuh sangat luar biasa. Apa yang kamu rasakan pada saat posisi itu? Karena saya tahu merasakan kamu tuh Thalia di sini. Iya. Di make upin 3 jam, pemotretan saya dengan saya 1,5 jam, jadi anggaplah 5 jam. Itu bagi saya itu adalah waktu luar biasa. Itu bagaimana kamu ngatasin? Selamat siang teman-teman K2FM, terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di Lensa Edukasi di program kita K2FM. Teman-teman K2FM, terima kasih, mohon maaf sebelumnya sudah beberapa minggu dan beberapa bulan ini kami tidak menayangkan podcast kepada teman-teman semuanya agar kita tetap selalu mengedukasi dan memberikan bentuk-bentuk yang luar biasa. Teman-teman K2FM, hari ini saya kedatangan Sri Kandi lagi, yaitu masih di dalam seputaran muse, yaitu teman-teman tahu pekerjaan muse yang pernah dialami oleh teman-temannya ST Beauty yang kemarin pernah kita tayangkan di podcast K2FM. Selamat siang Kak Thalia. Siang. Oke, teman-teman, ini adalah Kak Thalia. Beliau adalah Sri Kandi muda yang selalu diberikan banyak pengalaman, dan pengalaman ini bisa sama-sama kita tanya dan kita cek bersama-sama. Kak Thalia, panggilannya siapa sih? Panggilannya Thalia sih. Thalia. Thalia aja. Nah, Thalia, kalau kayak gitu sama nggak Thalia ya? Boleh. Terima kasih udah mau podcast bareng sama kita. Terima kasih. Karena bagaimanapun juga sekarang ini banyak Thalia-Thalia yang lain di luar sana, seumuran Thalia. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan profesi yang Kak Thalia jalankan? Cara beradaptasinya dengan lingkungan, ya bisa dibilang musik kayak atau model segala macam, beradaptasinya tetap menjaga performa aja sih. Performa dalam hal pekerjaan kan yang lebih cantik banyak, yang lebih pandai di depan kamera juga banyak. Cuman bagaimana cara kita nge-approach ke muanya juga, gimana kita personalitinya juga supaya mua tuh lebih nyaman sama kita, bukan cuman wajahnya aja yang dipakai tapi good attitude juga. Nah jadi gini, seorang muse itu kan yang saya tahu ya, karena kan kami K2FM juga banyak memproduksinya ST Beauty. Banyak juga saya ketemu dengan muse-muse yang masih muda. Ada juga yang sudah berumah tangga, kemudian ada juga yang masih baru tamat sekolah. Bagaimana cara membagi waktu dari pagi, terkadang dipakai sampai dengan malam, sehingga terbuang waktu di masa muda ini? Kalau dibilang terbuang, saya sih nggak merasa terbuang ya. Karena menambah pengalaman juga, ketemu sama orang banyak kan. Setiap jabat tangan sama orang kan kita nggak tahu orang itu bakal berpotensi apa untuk diri kita sendiri. Membagi waktunya itu kalau saya sendiri pas SMA nggak fokus ke muse ini sih sebetulnya, karena kan kalau SMA waktu itu sebelum pandemi pagi sampai sore di sekolah, jadi kayaknya kurang banyak waktu untuk ngambil job kayak gini. Kemudian sesudah lulus SMA, di waktu selang menjelang ujian mau masuk kuliah, akhirnya ada tawaran untuk ambil job. Terus karena waktunya cukup banyak luang, ya udah akhirnya diambil. Terus akhirnya masuk kuliah itu mulai tuh disortir yang mana ya kira-kira jamnya pas sama jam kuliah. Jadi kan gini, dari sekolah udah tamat, pernah ikut berkecimpung kegiatan seperti ini. Kemudian sehingga masuk perguruan tinggi dan masih bergelut dengan dunia seperti ini. Yang perlu kami tanyakan, anak muda sekarang kan banyak menjadi content creator, kemudian banyak menjadi model, kemudian banyak jadi desainer, kemudian ada lagi yang entrepreneur sekarang bisa masak aja, bisa masuk ke apa namanya ya, aplikasi-aplikasi food yang sekarang ini sudah beredar banyak seperti kayak GoFood, kemudian yang lain-lain. Nah, kamu sendiri waktu pada saat terjun ke musik, kan ini kan waktu biasa 4 jam. Kalau nanti pindah ke tempat lain lagi, nah itu kan bisa 4 jam, habis 8 jam. Nah, gimana membagi waktu dengan usia seperti kayak Thalia
yang tadinya kepengen masih main, kemudian duduk nongkrong sama teman-teman gitu. Gimana cara membaginya? Membagi waktunya, misalkan jobnya pagi, jam 8 sampai jam 12 atau jam 1, kadang lihat dulu sih situasinya. Ada janji nggak sama teman atau ada ajakan nggak sama teman. Kalau ada ajakan, nggak usah ambil job lagi, jadi sore tuh masih bisa main, malam udah sampai rumah, istirahat, besok baru beraktivitas lagi yang lain, ada job lain. Atau kalau nggak ada janji sama teman, ya udah 1 hari itu full untuk jadi model, misalkan pagi jeda sedikit, kasih waktu, tapi nggak mau yang mepet-mepet juga, gitu. Jadi dikasih space waktunya. Jadi dikasih space lah ya. Berarti dari Senin sampai Jumat pasti ada aja dipakai oleh oleh MUA, museanya dipakai sama MUA. Untuk baik itu workshop, mungkin kemudian ada ataupun bikin porto dan ataupun yang lain-lain. Nah, berarti kan tadi bisa membagi waktu. Nah, sekarang kalau misalnya gini, kan ada keluarga. Iya. Gimana caranya jalan bisa sama mama, sama adik-adik dan segala macam. Sementara kadang-kadang kalau misalnya Thalia, ini kita besok mau ke rumah saudara, sementara ada job. Kasihan orang tua sendirian akhirnya pergi gitu. Nah, itu gimana cara membaginya? Itu caranya ya, supaya adik-adik kita di luar sana tuh tahu menjadi seorang musisi pun juga nggak gampang dan tantangannya sangat besar. Bukan hanya duduk di foto, di rias, kemudian dapat rezeki baru tuh pulang gitu. Itu nggak seperti itu. Tetapi kerjaan ini dengan yang K2FM alamin sangat luar biasa sebenarnya musisi-musisi yang ada sekarang ini. Tinggal bagaimana attitude-nya saja. Nah, itu bagaimana cara membagi supaya bisa juga dengan keluarga gitu loh. Sebenarnya kadang kan muaknya sendiri kadang kasih tanggal. Kadang kita berantisipasinya tuh kalau saya kalau saya tuh berantisipasinya Sabtu atau Minggu tuh agak riskan kan beracara-acara keluarga. Jadi kadang suka tanya dulu sama orang tua kayak kira-kira kita hari Sabtu atau Minggu ada keluar nggak ya? Kalaupun keluar jam berapa gitu. Gitu. Berarti kamu harus rajin menschedulkan semua dari keluarga, kemudian sampai dengan urusan kuliah dan sampai dengan teman-teman. Iya, karena kalau nggak di-schedulin berantakan. Oke. Jadi bisa jadi akhirnya mama juga agak ngomel sedikit juga ya. Kenapa sih kamu bikin janji sama kerjaan sementara kita harus ke tempat bude gitu atau kita ke tempat om gitu ya. Tapi itu balik lagi kayak ke diri kita sih ngejelasin kayak kan kita udah janji sama seseorang harus ditepatin karena kan pasti muanya itu udah nyiapin dari studio mungkin yang belum punya studio sewa atau segala macam kan kasihan kalau tiba-tiba kita cancel. Jadi berkata nggak semua mua itu memiliki studio dan dia mungkin akan sewa studio dan waktunya pun juga jadi juga ngurus anak dan suaminya juga. Iya benar-benar. Nah kan tadi udah orang tua, nih ngurus pacar gimana? Kalau pacar harus ngikutin kitanya juga dong. Oh gitu? Oke, teman-teman K2FM pacarnya Thalia harus ngikutin Thalia karena schedule-nya padat katanya. Jadi kalau misalnya ngikut tadi udah kuliah sudah dan keluarga sudah. Nah ini saya tanya tentang masalah pribadi sedikit nih, pacar harus ngikutin waktu. Karena pacar saya juga kerja, jadi paling ketemunya tetap di hari libur. Nggak di hari libur bahkan. By phone aja palingnya. By phone juga jarang karena paling cuman pagi lunch break pulang paling video call atau kalau ada waktu hari weekdays tuh bisa cuman pergi makan malam udah selesai dia pulang. Setuju dengan kondisi setuju aja sih dan masih tetap percaya karena yang dijalaninnya kan positif. Dan dia selalu mendukung. Alhamdulillah ya. Kita kembali ke mua. Pernah nggak sih dapat mua yang agak cerewet? Sering. Bagaimana cara untuk mengatasi mua yang seperti itu? Nurutin aja sih sebetulnya, walaupun hati mungkin bergejolak kayak kok bawel ya gitu. Tapi kita mendingan turutin aja karena kan mungkin dia mau yang hasilnya paling terbaik dari yang baik kan untuk portonya. Jadi kita nurutin aja sih. Jadi ada juga ya hal seperti itu. Saya berpikir begini, mungkin ya saya muanya baru istri saya sendiri atau ST Beauty, jadi saya tahu bawelnya dia, saya tahu karakternya beliau. Saya belum pernah megang konten, umpamanya saya jadi konten gitu ya, kontennya bikin konten mua siapa gitu ya. Jadi saya belum tahu reaksi mua yang lainnya. Tapi pasti kan kamu banyak pengalaman ketemu mua dan kita nggak sebutkan namanya dan kita tetap selalu sama mua itu sebenarnya. Ya seorang ibu-ibu terkadang yang luar biasa capeknya, mungkin dia untuk bagaimana buat perfect, sehingga terkadang ya moodnya ini. Nah, menghindari yang paling penting untuk agar bisa terjalin hubungan, kan kamu di makeup kamu kan harus keluar.
Kalau di makeup secantik apapun kamu, kalau looks kamu nggak keluar atau kamu tidak bisa happy, itu kan nggak bisa keluar di foto. Itu ketahuan kok. Saya sering kan, saya jepret orang banyak gitu loh. Sering sekali saya lihat dia punya masalah si musenya gitu. Nah itu bagaimana caranya? Kalau mua udah kamu nenek, nah terus kan moodnya turun nih. Iya. Nah untuk menaikkan lagi moodnya kan kita profesional. Kayak tadi yang udah kita sampaikan, dia sudah nyewa studio, kemudian dia nggak belum tentu dia punya studio, fotografer pun dia bayar, harus bayar gitu kan, dia mau bikin foto. Nah itu gimana caranya? Caranya ya, kadang kalau nggak bisa dibilang apa ya. Kalau dibilang kayak oh ya kita ini manusia yang terima, nggak juga sih. Karena kan kadang ada kalanya mood kita juga nggak baik. Ditambah lagi mungkin maunya mungkin agak resek sedikit. Paling bener sih kalau kata aku panggil apa ya? Kak Kiki. Kadang kelihatan banget dari foto tuh raut muka wajah seseorang kan, ekspresinya jadi kurang ekspresif gitu. Kalau aku sendiri caranya kayak kalau udah mau foto ya udah deh diem dulu bentar sembari muanya lagi siap-siap, kayak nggak bisa, harus profesional, harus ngomong, maksudnya berdamai sama diri sendiri aja kayak nggak bisa, lo tuh harus kayak gini gitu. Iya, karena gini, seorang musik itu nggak hanya cuma terima rezeki aja, dan dia juga butuh foto yang luar biasa untuk pengalaman seorang musiknya tersebut. Tetapi apabila musiknya itu berlawanan dengan muanya atau dalam kondisi, nggak usah muanya lah kita katakan, atau kondisi pas lagi di luar ya, contoh pada saat mau berangkat kerja, dia sama adiknya atau mungkin sama boyfriendnya atau mungkin sama keluarganya, ada kesenggol sedikit saja, udahlah. Nah, udahlah itu kan bagaimana sih cara kiat ngedropinnya biar supaya naikin mood kembali, supaya apa? Gini loh, di luar ini kan ditonton ya, oh menjadi seorang musik itu adalah model tata rias, wedding, kemudian lain, itu nggak segampang mau naikkan mood itu sekali tergoyang saja. Sama kayak saya berfoto, saya moto orang, saya bikin konten, kalau nggak nyampe di pikiran saya nggak keluarkan, nggak bisa mengeluarkan konten. Contoh misalnya anak nih, ya harus begini-begini. Nah, padahal kita lagi serius. Nah kan nggak mungkin kita harus berdamai. Berarti bagaimana tadi caranya? Bagaimana mendamaikan dengan diri sendiri, dan kita harus tarik napas, tenang, dan bicara sama diri sendiri. Karena lawan bicaranya kalau kayak gitu ya diri sendiri aja. Kita profesional. Harus kita profesional. Harus profesional. Harus. Oke. Pernah nggak sejauh apa pergi pemotretan atau pergi kerja untuk diundang oleh mua? Pernah ke Bekasi. Bekasi. Harapan jauh. Indah. Harapan Mantap. Indah. Oke, orang Bekasi Harapan Indah yang pernah pakai musiknya Thalia, beliau katakan luar biasa. Tetapi muanya jangan lupa bikin konten dengan kita. Oke. Harus ya. Jadi gini, paling jauh pernah? Pernah ke Bekasi. Sebenarnya menurut saya sendiri sih Bekasi sama Tangerang. Tangerang kan sebenarnya kalau dipikir dari Tangerang Selatan, kan saya domisili Tangerang Selatan, deket. Cuman karena waktu itu naik kereta, ternyata muter-muter. Jadi ngerasa kayak kok jauh banget ya ternyata. Padahal ini orang semua nggak tahu nih. Apakah musik datang ke tempat jauh gitu dibayar nggak sih ongkosnya? Siapa bilang? Musik harus bisa bagi-bagi manage uangnya. Ya. Jadi gitu ya. Jadi tetap ada ya, mungkin tinggal take and give aja lah ya. Sebenarnya uang itu nggak bisa diukur dengan keinginan kita. Karena keinginan kita tuh dengan uang yang dikeluarkan itu nggak akan sebandingnya. Begitu kita mendapatkan keluar dari situ, kita makan bakso juga kelar. Happy aja. Happy. Dia ngabisin waktu dan banyak teman. Dan terutama kayak kata kamu katakan tadi, Thalia mengatakan bisa jadi kita jabatan tangan dan kita nggak tahu dia membawa energi positif apa terhadap diri kita. Terutama kayak studionya K2FM nih ya. Iya, karena studionya bagus. Punya energi positif nggak sih kira-kira? Positif, karena yang punya benar-benar energik. Jadi positif banget. Terima kasih. Jadi gini, kita memang harus energik. Kalau kita nggak energik, kita nggak bakal cepat tua. Iya, dan vibes-nya jadi ya apa ya? Aneh untuk orang lain. Kita kan berdua harus kolaborasi kan. Kenapa bilang? Begitu setelah Bu atau KST udah ngerias, saya kan selalu berdua lihat Aliska di mana, apa di mana, kemudian setelah diserahkan ke saya. Nah setelah diserahkan ke saya kan harus saya buat kamu itu menjadi bagus, bukan baik lah ya, bagus. Kenapa saya katakan bagus? Nanti kan kamu juga akan lihat, Thalia, kamu tuh jadi model nih musik, itu gimana sih? Udah muanya begitu, fotonya juga berantakan. Itu kan terkadang kan simbiotis mutualisme. Jadi kita harus saling menginikan. Makanya saya selalu katakan, buat saya part A, part B, part C. Ini kan garis segitiga. Exposure ini kan segitiga.
Kalau segitiga itu buat saya udah dapet, kerangka lurus kamu sudah dapet, mata sudah dapet, kemudian full bedaknya sudah dapet, foundationnya udah dapet, hairdo-nya udah dapet. Saya nggak butuh bajunya yang bagus. Kenapa? Di kita ini bukan lagi foto model shoot, saya mau menjual kamu kepada klien kita untuk bikin produk gitu loh. Kenapa? Yang kita ini kan make up. Make up ini harus mesti senatural mungkin, tidak merubah dari muka kamu. Dan itu PR edit yang terakhir untuk K2FM sangat luar biasa. Tapi boleh nanya sedikit nggak sih? Boleh. Balik tanya nih. Iya, oke. Agak bawel ya ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau kayak Kaki sekarang nih, Bang Kiki aja panggil. Bang Kiki sekarang nih. Enjoy nggak sih ngejalanin ini? Apalagi kan bareng sama istri juga. Terus kadang-kala ada nggak sih kayak jenuh atau kayak pas ngedit kayak malas atau mungkin kayak ya kadang kan namanya orang suka ada jenuhnya. Kamu tahu nggak bagaimana saya menghilangin jenuh? Saya harus bereksperimen terus. Jadi saya punya mainan baru. Mainan lama itu saya simpan semuanya di dalam satu safe hard disk. Dan itu mainan baru itu membuat saya jadi nggak jenuh. Contohnya, ada beberapa lighting part yang saya belajar dari KST. KST itu kan belajar lighting pada saat dia pada saat dia jadi MUA. Terus kemudian KST juga belajar dari orang yang profesional yang 35 tahun sudah memiliki sertifikasi BNSP. BNSP itu Badan Profesi Negara mengakuin KST. Saya belajar. Dia katakan lampu harus begini. MUA sama bikin sinematik itu beda. Paham maksud saya? Paham. Saya bikin konten. Kontennya itu contohnya saya bikin anak rantau. Anak rantau itu kami berangkat ke Bali, ke Denpasar, bagaimana kami merantau. Dan ini nanti akan tayang. Dan saya dengan memotret kamu, itu energi saya luar biasa keluarnya. Tapi kalau saya sudah expose di luar, saya cukup menggunakan Sony A6400, kemudian saya pakai lighting seadanya. Jadi udah cukup bagi kita di editing, udah tinggal masukin soundback dengan lagu kita sendiri yang tanpa kita jiplak dari orang, itu sudah jalan. Tetapi begitu masuk ke dunia MUA, saya harus bereksperimen warna. Karena warna itu ada orange, coklat, ada brown, black, white, kemudian green, blue. Nah, saya nggak tahu nih, KST mau bikin tema apa weddingnya hari ini. Wah, dia bikin Siger. Siger aja saya nggak tahu bentuknya kayak apa. Oke? Saya nggak tahu fondi, saya nggak tahu. Tapi saya yang jadi, sekarang ini saya pelajari, saya yang lebih bisa melihat alis itu biar harus bagaimana. Tetapi tidak mengurangi dari hasil yang dia belajar. Karena belajarnya juga udah mungkin ratusan juta kali ya. Beliau juga udah. Dan jadi gini, saya mengatakan begini, kolaborasi saya dengan KST, saya pengusaha. Dunianya saya keras. Dunia saya keras itu bagaimana saya katakan, saya dunianya batuan, minyak, pasir. Saya semenjak COVID pandemi ini, saya harus berkreatif. Tabungan bagaimana bisa terpakai dengan baik. Berarti kalau kita investasi alat, tabungan itu ada. Dan ini pasti akan digunakan. Dan pasti make up ini sama kayak orang jual makanan. Setiap Sabtu Minggu itu Jumat ada aja orang wedding. Ada. Dan saya serahkan sama KST. KST mau dapat apa? Kalau saya tujuannya K2FM dan ST Beauty itu harus memiliki yang namanya school, modeling school, acting school, akademi gitu akademi. Karena saya punya basic di situ. Tapi lagi saya kumpulkan wadahnya. Saya contoh nanti saya katakan bagaimana musik-musiknya KST yang pernah ikut dengan KST, kan itu dinilai sama KST. Yuk kita pakai ini, kita bayar, kita sama-sama, kita gotong royong, dan nanti berapa biaya yang harus kita keluarkan, dan hasilnya itu kita bagi berapa. Dan kita berkreasi semua orang seni. Jadi kita memiliki, kayak kita punya alat, kita punya wadah, kita punya tempat, kenapa nggak kita lakukan? Dan tidak perlu banyak. Sehingga kita bisa memberikan ilmunya kamu nih, sama adik-adik yang umur SMA, SMP, walaupun dirias begitu, kan harus ada attitude. Iya, betul. Benar nggak? Duduk kamu di sini aja kamu belajar kan? Iya. Kalau dulu kan kita belajar di B1, kemudian satu lagi tuh yang paling besar tuh manajemen artis itu. Zamannya kamu tuh belum lahir lagi. Itu saya tahu, Benny Simanjunta. Kemudian pokoknya banyak lah. Ada dulu zamannya Raffi Film, kemudian Multivision Plus dan segala macam. Itu butuh orang yang nggak hanya bisa wedding saja, muse aja, atau jadi model saja. Dia mesti bisa acting. Dan kita tuh bisa belajar, dan kita punya materi acting itu.
bagaimana antagonis, protagonis dan lain-lainnya itu kita tuh bisa bikin. Bagaimana jalan di catwalk, belum tentu Thalia bermake up belum bisa jalan di catwalk. Nah, belum juga bisa acting. Loh, sudah bisa berias, sudah bisa jalan di catwalk, kemudian punya attitude, pasti kamu punya value. Betul. Value-nya besar. Manajemen itu pasti merugikan kamu. Kamu harusnya hari ini syuting, harus ini. Nah, kan kita harus bayar. Kalau kamu pakai manajemen, kamu harus bayar mereka 35% dari hasilmu. Dan kamu harus mendapatkan 50%, setelah itu kamu dipotong pajak. Nah, kalau kamu punya inner beauty dan ilmu sendiri, kamu harus memarketingkan dirimu. Bagaimana cara kamu marketingkan dirimu? Kamu lewat IG-mu, Facebook-mu, atau Twitter, atau YouTube. Nah, jadi teman-teman K2FM, tadi Kak Thalia nanya, saya udah jawab. Bahwasannya jenuh sangat. Capek sangat luar biasa, tetapi pekerjaan semua yang saya miliki itu saya nikmati dan ikhlas, tulus, dan yakin dalam diri Allah atau Tuhan Maha Kuasa pasti akan menentukan di mana niat kita. Dan boleh saja bukan karena saya itu satu lagi ya, bukan karena istri saya sebagai musenya. Anak-anak muda itu datang berpakaian paras, cantik dan segala macam. Yang paling penting attitude dijaga. Iya betul. Kalau attitude kita sudah nggak bisa, ya mau bagaimana kita menjaga attitude tersebut. Nah, otomatis orang tidak menghargai kita. Iya benar. Dan bagaimana orang mau welcome kembali. Makanya Thalia waktu pada saat shoot semalam, saya bilang, saya belum puas untuk ngambil kamu punya gambar gitu. Makanya saya bilang, Kak Asti, Thalia suruh panggil lagi, tapi ada temennya satu lagi. Jadi biar warnanya berganti. Thalia turun, temennya naik. Nanti naik lagi Thalia, dia turun. Nah, jadi itu maksud saya. Nanti skemanya dalam 1 bulan umpamanya berapa kali dan ini karena udah mau puasa kan. Jadi makanya seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke fokus Thalia. Pernah nggak sih kamu mendapatkan cancelan yang membuat kamu rugi dan sehingga kamu tuh akhirnya udahlah cukup lah, gue buat apa sih jadi musik, selalu dipermainkan oleh mua ataupun orang yang memesan kamu? Kalau di cancel mendadak sih alhamdulillah belum pernah ya. Tapi paling reschedule. Oh, reschedule. Iya, ntar pas dia udah reschedule, udah oke. Ntar dia bilang oke deh, sip misalkan. Terus besoknya dia bilang lagi reschedule aja ya tanggal segini, soalnya ternyata tanggal segini nggak bisa. Tapi dia udah buy? Belum. Nah, terus kamu bagaimana menjaga itu? Dan kamu kan akhirnya dengan musik yang lain kan harusnya kamu tolak jadinya. Iya, cuma ya. Jadi itu pengalaman kamu? Pengalamannya itu, karena suka di cancel, reschedule, terus ujung-ujungnya cancel gitu. Dan akhirnya tidak dibayar dan kamu sudah memutuskan untuk tempat yang lain tidak menerima. Iya, nggak diambil pasti. Nah, terus bagaimana teknik marketing kamu untuk kamu sekarang mengatasi hal seperti itu? Bukan menyombongkan diri loh. Maksudnya musik, kalau misalnya kamu sekarang ini sebagai musik dan mua mau biar supaya nggak mengalami seperti itu, apa yang kamu lakukan? Kayak yang aku lakuin pasti make sure dulu sih, ini yakin gak Kak tanggal segini. Pasti langsung minta alamat. Dan kadang mua tuh udah baik banget, kadang malah mereka yang lebih nyaranin kayak mau di booking dulu, ada fee-nya nggak untuk DP segala macam. Cuman kadang kalau saya sendiri kalau udah digituin sama muanya kayak ini berarti tandanya udah fix nih, soalnya sampai dia mau DP gitu. Karena dia udah pasti mau DP dan otomatis dia akan ini. Karena dia nggak mungkin lah, dia kan berhitung prepare mua berapa sih pendapatannya dan itu ongkos lebih besar dari yang studio. Saya pernah mengalami di Munipa. Saya ngalamin Bu KST pengen tahu di Munipa itu seperti apa dan akhirnya ya Munipa itu murah. Kemudian kondisinya rame orang, kita nggak fokus juga dan akhirnya makeup kita juga nggak ini. Tetapi nih, saya salut dengan mua-mua yang ada di dalam studio Munifa. Kenapa? Saya mungkin belum tentu bisa seperti kayak mereka. Tetapi saya salutnya membuat saya energi. Saya bilang sama sahabat saya Gembok, Bok, itu ada ibu-ibu pakai kamera Fuji X3 yang luar biasa dan dia katakan, kamera kita nih udah cukup, lightingnya tuh udah cukup gitu loh. Tapi aku kayaknya nggak dapat feel-nya di sini gitu loh. Boleh nggak aku yang ngambil fotonya? Dan akhirnya dia coba model kita itu, musik kita diambilin sama dia. Tetapi rata-rata muah itu langsung untuk pemotretan itu, jadi akhirnya nggak bisa diedit. Nah, kalau kita sekarang, saya bisa buat muka kamu 10 kali lagi. Mohon maaf gitu, saya nggak pakai Thalia lagi contohnya. Bun, kita nggak usah undang Thalia, kenapa? Bahan kita untuk Thalia udah cukup. Paham nggak maksud saya? Makanya itu yang saya ambil. Tapi kalau dipakai yang foto yang langsung pada saat
kalian itu sudah nggak mungkin bisa di setel secara teknik pemotretan. Kenapa saya katakan itu pasti akan jenjangnya, jaraknya jadi berbeda-beda. Berarti nggak mau pakai Thalia lagi, maksudnya. Enggak, maksud saya gitu loh. Tenang. Tadi saya katakan, jadi saya bisa bikin baju Thalia itu jadi kelihatan lebih luks, kemudian wajah Thalia itu jadi kelihatan luks. Tetapi kalau dipakai, khusus dia udah seperti kayak HP, tapi dia bentuknya kamera, itu yang saya katakan sudah tidak bisa kita edit secara melebar gitu. Makanya saya butuh kamera yang seperti ini. Itu saya butuh lensa yang seperti ini karena saya bukan ngambil binatang, saya ngambilnya adalah wajah looks. Jadi saya butuh fokus untuk yang namanya close up gitu kan. Karena close up, karena dipakein baju sama Kak Esti seanggun apapun, Kak Esti itu orang pasti akan pertama gini, orang mau pakai wedding, kamu lah ya seorang mau sama suami, nanti calon sama suami istri gitu. Yang kamu cek dulu make up-nya dulu atau bajunya dulu? Make up sih. Make up kan? Berarti begitu orang lihat portofolio kamu, make up-nya dulu kan? Baju itu di mananya bisa kita dapat. Betul. Tetapi memang itu aksesoris yang ini kan. Oke, ini 2 dari terakhir dari pertanyaan saya. Pernah nggak sih mengalami pelecehan atau apa segala macam? Secara ini aja? Belum pernah sih, kalau di dunia modeling tuh nggak pernah. Di dunia modeling? Belum pernah. Oke, adik-adik, teman-teman K2FM, semuanya yang ada di luar sana, jangan khawatir. Apa yang dikatakan Kak Thalia adalah sebagai suatu pelajaran. Dan tetap harus hati-hati dan waspada. Iya, betul kalau itu. Benar kan? Betul. Nah, karena apa? Banyak yang kita lakukan terkadang di luar dari nalar dan pikiran kita. Sehingga apa? Tetap waspada, menjadi seorang mua itu atau menjadi seorang muse itu tidak gampang, tetapi bisa menikmati seni yang sesungguhnya di dalam diri kita. Yang terakhir, tadi kan nggak pernah mengalami seperti itu. Pernah nggak sih nggak dibayar? Pernah. Pernah ya? Pernah. Oke. Ini yang adik-adik lebih tahu lagi, Kak Thalia juga mengatakan itu juga pengalaman. Betul. Pernah tidak dibayar. Dan pernah tidak dibayar itu bagi saya tuh sangat luar biasa. Apa yang kamu rasakan pada saat posisi itu? Karena saya tahu merasakan kamu Thalia di sini. Iya. Di make upin 3 jam, pemotretan saya dengan saya 1,5 jam, jadi anggaplah 5 jam. Itu bagi saya itu adalah waktu luar biasa. Itu bagaimana kamu ngatasin? Kebetulan waktu itu muanya tuh. Kamu mendoakan saja atau? Cukup, ya udah, ikhlas. Karena waktu itu baru ngambil job muse juga kan. Terus ini sebenarnya teman sendiri, malah Bang, teman sendiri. Cukup jauh studionya, sewa studio sih sebetulnya di daerah Tebet. Terus kan dari Tangerang Selatan ke Tebet cukup jauh ya. Terus emang Tangerang Selatan itu kurang lebih kalau Gojek PP sekitar 75.000. Iya betul. Yes. Udah, terus ternyata nggak dibayar. Pasti ada rasa kayak kecewa lah. Kecewa pasti ada. Banget. Kecewa, marah pasti ada sih pada saat itu. Cuman alhamdulillahnya dikasih makan siang. Jadi terobati lah, kayak setidaknya berarti dia mikirin untuk setidaknya isi perut aja deh gitu. Mungkin belum ada uangnya untuk bayar gitu aja sih waktu itu. Apa sih saran kamu buat musi-musi dan teman-teman di sana? Apa sih sarannya? Sarannya pintar-pintar pilih job, terus pintar-pintar bagi waktu, jangan suka cancel muanya juga tiba-tiba karena banyak juga musa yang kayak gitu. Kasihan muanya kalau yang belum punya studio, belum punya kamera, karena aku pernah mua pakai handphone sendiri Bang, fotonya itu kan kasihan. Mungkin dia udah effort untuk ngelakuin foto gitu. Dan harus apa ya, jangan cuman muka aja yang istilahnya dipakai gitu, tapi kita tetap harus good personality, kita harus good attitude juga, kita harus pandai lah, pokoknya pandai-pandai dalam bidang ini gitu. Dan untuk muanya sendiri, apa saran kamu dan masukan kamu seorang muse kepada mua agar teman-teman mua semua juga, baik yang senior maupun yang baru pemula, kemudian yang pernah memakai untuk workshop dan lain-lain, pasti akan pernah ada rasa kekecewaan seorang muse. Apa sih saran kamu yang terbaik buat kakak-kakak mua? Kalau untuk saran untuk kakak-kakak mua sih, mungkin lebih diperhitungkan aja sih jeripayah muse gitu. Karena kan kadang mua ada yang permintaannya aneh-aneh pada saat kita datang, mungkin cukur alis abis tuh ada aja, atau cukur
hal-hal yang mungkin dipaes jadi harus dicukur kepalanya, kan kasihan gitu. Mungkin sebenarnya si musenya nggak mau, cuman karena nggak enak atau segala macam. Dan tetap harus baik juga sih sama Muse. Jadi Muse juga harus mengerti kondisi Mua harus kondisi keadaan Muse, dan Muse juga harus kondisi Muanya. Tetapi sebenarnya kalau biar tidak kejadian-kejadian itu terulang-ulang, ibarat kata ketidakenakan lebih baik dibicarakan lebih awal. Iya, betul. Sebelum memulai pekerjaan, lebih baik dikontrol tone-nya dulu, bahwasannya ini dicukur apa tidak, kemudian adatnya apa bagaimana, segala macam. Dan itu penting kok. Dan harus kita bertanya seperti itu. Jadi untuk Muse dan untuk Mua, semua memang saling membutuhkan. Tetap terus semangat dan terus berkarya, dan pasti akan mendapatkan job-job yang lebih baik. Satu kata, cantik itu buat kamu apa sih? Cantik itu bukan cuma wajah, tapi harus hati, pikiran. Itu baru namanya cantik. Karena kalau menurut saya ya, cantik itu terlalu relatif. Cantik itu siapapun bisa jadi cantik, tapi cantik pikiran itu lebih bagus lagi. Karena kalau nggak cantik bisa dipermak zaman sekarang. Jadi teman-teman K2FM, kata Thalia, cantik itu adalah akhlak. Itu betul. Cantik itu adalah akhlak. Sehingga akhlak itu dibungkus sehingga menjadi keluarlah inner beauty yang luar biasa. Terima kasih Kak Thalia sudah mau singgah ke K2FM. Semoga sukses selalu, Muanya juga sukses, Musenya sukses, sehat selalu dan tetap terus berkarya. Sukses juga buat K2FM dan ST Beauty. Teman-teman K2FM, terima kasih. Tetaplah terus berkarya dan yakinlah di luar sana kita tetap terus berkolaborasi, dan jangan lupa berikan yang terbaik dan tetap selalu sehat. Salam bahagia. Hai teman-teman K2FM, terima kasih ya udah undang aku di studio ST Beauty. Jangan lupa follow semua sosial medianya ST Beauty dan juga K2FM. Jangan lupa juga follow sosial media aku ya di @newstalia di Instagram. Bye-bye!